yang katanya ada yang dalam kamarnya ada atasnya itu ada tingkap-tingkap. Nah, ini ayat lengkapnya itu ada di Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ini kiblat gitu loh. Ya, zaman sebelum Yesus datang, kiblat orang Israel itu kalau mau berdoa itu ke arah Yerusalem. Ya, tidak ada ceritanya ke arah Mekah atau Ka'bah itu. Ka'bah itu tidak ada disebut rumah Allah, itu tidak ada. Ya, itu dari mana ceritanya Ka'bah itu rumah Allah? Tidak bisa sembarang tempat zaman dulu disebutnya rumah Allah gitu loh. Makanya saya tanya, itu sejarahnya apa sih di Ka'bah itu sampai orang pada naik hajinya ke situ, kalau sembahyang juga kiblatnya ke situ. Nah, dari situ saja sudah membuktikan bahwa Allah SWT itu berbeda dengan Allah Israel. Ini saya mau ngomong juga, Mas. Ya, supaya kamu itu sadar gitu loh. Allah SWT itu beda loh. Ya, kecuali kalian tetap mau menyembah Allah SWT. Ya, saya katakan itu tidak ada hubungannya dengan Allah Musa, dengan Allah Abraham. Ini saya kasih tahu dulu. Dengan Allah Israel itu tidak ada hubungannya, ya. Muslim nih Mas, saya kasih tahu ya, jangan sembarangan pakai nama Allah berarti sama dengan Allah. Nama Allah itu banyak, Mas. Nanti saya bisa tunjukin gitu loh. Ada yang ilah juga, ilah itu kan berhala, ya kan? Itu disebutnya Allah juga buat pemujanya. Makanya kalian kan ada la ilaha illallah, ya kan? Itu berasal dari Torah. Sampean baca di dalam kitab Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, artinya tidak boleh ada ilah. Ilah itu adalah yang bukan Allah tapi dianggap sebagai Allah. Di hadapanku, kunya itu adalah Yahweh atau Allah Israel. Itu perintah yang pertama dari Allah Israel kepada Musa untuk disampaikan ke umat Israel. Nah, itulah yang kalian sebut-sebut terus di dalam syahadat la ilaha illallah. Tapi kalian jangan jangan saya mau ngomong tertipu atau dibohonginya nggak enak ya. Mas, itu kelihatannya sama ya, la ilaha illallah gitu. Tapi Allahnya itu beda, Mas, gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ilah itu jangan dianggap Allah. Itu maksudnya. Kalau Allah yang benar, yaitu Yahweh atau Allah Israel. Itu yang dimaksudkan oleh Musa. Saya kasih tahu loh. Nah, makanya waktu di Ka'bah itu Allah SWT itu ada apa di situ gitu loh. Ada sejarahnya nggak Allah SWT itu pernah melakukan sesuatu gitu loh? Ada nggak sih? Saya jamin tidak ada loh. Coba sampean pernah baca nggak Torah orang Yahudi? Perjanjian lama lah sudah. Itu Allah Israel itu sangat banyak ya perbuatannya. Apa yang dilakukannya kepada orang Israel. Secara nyata gitu loh. Ya, kayak membelah Laut Merah dan segala macamnya. Itu kan dari Allah Israel semua. Nah, Allah SWT kalian ada apa gitu loh. Di Ka'bah itu ada apa, Mas? Nggak ada sejarahnya loh. Makanya Quran itu banyak mengambil kisah-kisah mujizatnya itu ya dari Allah Israel. Tapi kalian jangan sampai ya salah paham bahwa Allah Israel itu berbeda dengan Allah SWT.
Jadi kalau di Quran itu kalian sebut Allah, itu kamu mesti tahu dulu ini Allah yang mana gitu loh. Allah SWT apa Allah Israel, Allahnya Musa. Itu penting sekali, Mas. Ya, makanya di dalam Quran itu tidak ada itu Allah SWT itu melakukan ini, itu enggak ada. Ya, makanya saya cuma ingetin, kalian muslim, tolong hati-hatilah ya. Saya bukan mau mancing-mancing kamu, enggak. Ya maksudnya ya selagi kita hidup nih, supaya kita kan sama-sama mau ke akhirat kan nantinya kan. Nah, kita mesti menyembahnya itu Allah yang benar gitu loh. Jangan cuma yang katanya Allah padahal bukan Allah yang benar. Itu bahaya, Mas. Itu aja ya. Ya kamu lihat deh, itu Daniel ya. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Nah, ini Allahnya ini yang dimaksud bukan Allah SWT. Ini bukan Allah SWT ini, Mas. Inilah Allahnya Daniel. Itu Allahnya orang Israel atau yang dikenal dengan YHWH atau Yahweh. Ini kalau sampean mau, saya punya bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Mau saya tunjukin? Sebentar ya. Coba perhatikan kata his God ya. Itulah Allahnya Daniel atau Allah Israel. Ya, jadi di sini tidak ada Allah SWT, Mas. Jadi walaupun nih nanti kalau sudah diterjemahkan itu dua-duanya Allah, tapi itu sebetulnya berbeda. Ya. Makanya mesti lihat dari konteksnya gitu loh. Ini sedang berbicara mengenai Allah Israel. Nah, kalau Allah Israel itu kiblatnya itu ke Yerusalem. Nggak pernah ada. Kamu pernah bawain dulu juga Ka'bah yang katanya ada di Lembah Baka, itu Lembah Bakanya itu Mekah. Itu apa, Mas? Tidak ada. Masa Daud pergi sembayangnya ke Mekah, yang bener aja. Daud itu raja ya, ibu kotanya di Yerusalem. Di Yerusalem itu ada Bait Allah. Kok perginya jauh-jauh? Ya, coba berpikir dulu lah. Nah, ini Mas, Daniel 6 itu membuktikan bahwa di dalam ajaran Bible, di dalam ajaran Alkitab itu ada kiblat gitu. Ada kiblat itu sampai kepada zaman Yesus juga gitu. Kenapa? Karena Yesus juga sempat meramalkan atau mengatakan kiblat itu akan dirubah gitu. Karena apa? Karena Yesus berkata, menyembah Tuhan bukan di gunung ini atau bukan di Yerusalem lagi gitu. Itu adalah nubuatan Yesus kepada yang akan datang gitu. Nah, dari situlah artinya perubahan itu bukan di Yerusalem lagi gitu loh. Kemana gitu loh? Kalau Yesus sudah mengatakan, apakah Yesus menghadap kiblat? Ya tentu, karena Yesus ketika sujud dia itu bersama dengan 2 orang muridnya, lalu maju sedikit kemudian bersujud gitu. Artinya sama persis dengan ketika berdoa, ketika orang Islam berdoa, yaitu sholat itu. Sholat dalam menurut syaratnya kan dia itu doa, Mas gitu. Sama ketika Yesus berdoa maju sedikit kemudian bersujud, itu adalah sebuah sholat itu berjemaah karena dilakukan oleh 2 orang muridnya gitu.
maju sedikit, artinya Yesus menjadi imam pada saat itu, kan begitu. Kemana dia itu pasti mengikuti Alkitab itu, yaitu mustaqbal kiblat, yaitu menghadap kiblat gitu. Itu yang perlu Mas ketahui gitu. Namun setelah di zaman Yesus, Yesus juga akan memperingati, memberi kabar bahwa kiblat ini akan berubah suatu saat nanti, kan begitu. Bukan di gunung ini, juga bukan di Yerusalem gitu. Itu yang perlu Anda ketahui gitu. Nah, Anda juga sempat mengatakan apa ya? Allah Subhanahu wa taala atau Allah SWT itu beda dengan Allah Israel gitu. Mas, saya sudah jelaskan bolak-balik. Kalau kita analisa berdasarkan sifat-sifat Allahnya Nabi Musa, Allahnya Nabi Ibrahim, Allahnya yang disebut Allahnya yang disembah oleh Yesus, itu sama Mas, tidak akan pernah menjelma menjadi manusia dan abadi. Sifatnya itu tidak akan berubah menjadi apapun. Sifat-sifatnya ini sama gitu loh. Sifat-sifatnya ini sama dan tidak pernah berubah menjadi manusia gitu. Karena sebuah perubahan itu adalah ketidakabadian. Nah, kalau kita analisa, yang berbeda itu sebenarnya Tuhannya orang Kristen, Mas, gitu. Mencaplok Tuhannya Israel, kemudian Yesus diklaim sebagai jelmaan gitu. Itu yang beda gitu loh, Mas. Karena apa? Karena menjelma itu adalah sebuah ketidakabadian gitu loh. Itu yang perlu harus Anda ketahui, kan begitu. Nah, Mas, Anda sempat menyinggung masalah ilah dan Allah. Mas, ilah itu kan bahasa Arab, Mas. Anda gak ngerti, Mas. Ilah itu bahasa Arab gitu. Yang ada di dalam terjemahan Bible Anda itu dalam perjanjian lama, itu ilah itu berbahasa Arab. Mungkin yang menerjemahkan itu gak ngerti bahasa Arab gitu, Mas. Sehingga apa? Sehingga di dalam Bible itu rancu semua terjemahan gitu. Padahal ilah yang disebut ilah itu maknanya, atau kalau diterjemahkan itu Tuhan maknanya. Nah, seharusnya maknanya tiada Tuhan lain, kan begitu selalu. Ilah, jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain. Itu Mas, karena ilah itu kalau diterjemahkan adalah Tuhan gitu. Nah, sedangkan ketika menyebut nama Allah, Allah itu adalah sebuah nama, proper name. Allah itu adalah sebuah nama daripada ilah itu gitu loh, Mas. Nah, kerancuan di dalam lay adalah banyak sekali kesalahan terjemah di dalam lay itu, sehingga tidak kalimat Allah ini tidak pada tempatnya gitu loh, sehingga Anda ini bingung, Mas. Pantas kalau Anda ini bingung, ilah itu apa, Allah itu apa, nggak tahu Anda ini, Mas, gitu loh. Bahwa padahal Allah itu adalah sebuah nama gitu loh, Mas. Nah, kalau melihat Alkitab dalam versi bahasa Arabnya, nah, penempatan kalimat Allah ini sudah pas, Mas. Beda dengan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi Allah itu rancu gitu, antara ilah, Allah dan seterusnya. Ini semrawut gitu loh, Mas. Contohnya, salah satu contohnya dalam Eli masa Bahtani, Allahku, kenapa? Seharusnya ilah itu kalau diterjemahkan menjadi Tuhanku, begitu, bukan Allahku gitu loh. Disitulah letak kerancuan Bible yang berbahasa Indonesia, nggak tahu Allah itu apa, ilah itu apa, nggak tahu. Maka Anda adalah korban daripada terjemahan yang salah itu gitu loh, Mas. Sehingga Anda itu juga bingung gitu loh, karena Anda keblinger dengan terjemahan di dalam Bible itu gitu loh.
Anda mengatakan begini tadi, apa ya, sempat apa ya, Allah Israel itu banyak melakukan hal-hal yang apa ya, yang banyak katanya Anda mengatakan, termasuk membelah laut dan segala macam gitu. Itu kan apa ya, mukjizat Nabi Musa kan begitu, membelah laut itu ya. Itu sebenarnya mukjizat Nabi Musa kan gitu. Bukan Allah nampak ke situ, enggak. Itu mukjizat Nabi Musa yang diberikan kepada Nabi Musa. Akhirnya laut itu terbelah kan gitu, Mas. Nah, jika kita bicara tentang mukjizat, karena yang bermukjizat itu sebenarnya manusia, Mas, bukan Tuhan. Tuhan tidak butuh mukjizat gitu. Semua yang bermukjizat itu manusia gitu, Mas. Jika Yesus itu bermukjizat, itu artinya apa? Yesus itu manusia gitu. Seperti Nabi Musa juga bermukjizat gitu. Karena apa? Karena mukjizat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya. Itu namanya mukjizat. Kalau kita bicara mukjizat, itu sebenarnya ya masalah membelah laut, terus apa segala macam. Semua apa ya, mukjizat para nabi yang semua para utusan lakukan, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan itu, Mas, gitu. Itu namanya mukjizat. Mukjizat apapun yang ada di zaman rasul-rasul sebelumnya, rasul-rasul terdahulu yang berada di Israel, Rasulullah SAW pernah bermukjizat seperti itu gitu loh. Contohnya Yesus misalkan dalam Bible menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad SAW juga pernah menghidupkan orang mati. Misalkan Nabi Musa membelah laut, Nabi Muhammad SAW pernah membelah. Muhammad SAW pernah membelah laut. Peristiwanya sama, yaitu saat peperangan gitu loh, Mas. Pernah gitu loh, Mas. Semua mukjizat apapun yang para nabi lakukan zaman dulu, Nabi Muhammad SAW pernah mengalami hal seperti itu gitu loh, Mas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW disebut khotaman Nabi, yaitu disebut pemimpin para nabi gitu loh, pemimpin para utusan gitu loh, Mas. Mas, dalam Daniel 6:10 itu sudah terbukti itu, Mas, ya, bahwa berdoa menghadap ke bait Allah itu kiblat namanya, Mas. Ke bait Allah sehari 3 kali gitu loh, Mas. Kalau umat Islam sehari itu 5 kali gitu loh, Mas, umat Islam. Nah, ajaran-ajaran yang dilakukan oleh zaman dulu itu sebenarnya apa ya, sinkron dengan ajaran Islam gitu loh, Mas. Namun bertentangan, bertolak belakang dengan ajaran Kristen gitu. Kalau di dalam Daniel berapa tadi yang Anda sebut itu? Daniel 6:10 ya. Itu kan sehari 3 kali berdoa menghadap kiblat, menghadap ke kiblat. Karena di situ membuat suatu bertingkap-tingkap gitu, yang menghadap ke Yerusalem, ke kiblat gitu. Nah, memang zaman kiblatnya pada zaman itu memang ya di situ gitu loh, Mas, di Yerusalem gitu. Namun setelah zaman Yesus, kemudian Yesus mengatakan, hai perempuan, kamu ini misalkan akan tiba waktunya kamu tidak akan menyembah di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Setelah zaman Yesus seperti itu. Nah, kiblat itu apa? Kiblat itu sebuah bangunan, sebuah bait Allah di kota pilihan Tuhan gitu loh, Mas. Nah, terus kemudian kalau Yesus mengatakan bukan di Yerusalem, bukan di gunung ini, lalu di mana gitu loh? Kota mana gitu? Karena yang disebut bait Allah itu, kiblat itu adalah kota pilihan gitu loh. Itu yang harus Anda pahami juga gitu loh, Mas. Anda juga sempat mengatakan Allah Israel itu beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Mas, kalau saya analisa tentang Allah Israel,
Allahnya Nabi Musa, Allahnya Nabi Isa, Allahnya Nabi Daud, Allahnya Nabi Ibrahim, itu sama mas. Melihat dari sifat-sifatnya yang abadi, itu sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beda itu sebenarnya Tuhannya Anda gitu, Yesus itu. Kok tiba-tiba manusia dicukur apa segala macam, itu kan lucu gitu loh mas. Yang beda itu sebenarnya Anda gitu loh. Nah, di dalam ajaran Islam juga wajib meyakini, wajib percaya pada nabi-nabi atau utusan-utusan sebelumnya. Ini membuktikan bahwa Allahnya Nabi Musa dengan Allahnya Nabi Muhammad SAW itu sama gitu loh. Sifat-sifatnya pun sama. Kalau masalah penyebutan misalkan YHWH apa segala macam atau nanya apa segala macam, itu sebenarnya cuma penyebutan pada masa itu gitu loh mas. Ya orang Indonesia pun menyebut sang pencipta itu gak apa-apa gitu loh mas. Sang yang maha agung misalkan dengan berbahasa Indonesia gak, ya boleh aja gitu loh mas. Bukan berarti ketika saya mengatakan sang yang maha agung, bukan berarti beda dengan Allah yang di Nabi Muhammad, bukan berarti beda gitu. Misalkan Nabi Muhammad mengajarkan tentang Allah yang maha agung misal. Ketika saya orang Indonesia mengatakan yang maha mulia gitu, ketika saya mengatakan itu, jangan Anda mengatakan itu beda gitu, maknanya sama gitu loh mas. Walaupun saya mengatakan sang maha agung gitu, bukan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi maknanya tujuannya sama gitu loh mas. Itulah tergantung dari di mana daerah itu mengucapkan, kan begitu mas. Itu yang perlu Anda pahami juga gitu. Yang beda itu sebenarnya Tuhan Anda gitu. Kok tiba-tiba Yesus dipancung, sementara Tuhan Israel yang lalu Allah Israel nggak pernah seperti itu. Kok moro-moro Tuhan Anda diobok-obok sama penjahat gitu. Itu apa itu mas? Anda menghina kalau begitu, menghina Tuhan yang seharusnya agung kok dihinakan gitu. Itu penyesatan sebenarnya gitu loh mas. Sebenarnya kalau menurut ajaran Alkitab itu ada kiblat gitu. Walaupun kiblatnya itu Israel, dia itu menghadap ke kiblat, sujud menghadap ke kiblat, tapi gitu. Loh, kenapa orang Kristen itu menentang kiblat itu sendiri gitu? Kenapa gitu? Nah, kalau saya lihat misalkan jalan-jalan melihat gereja itu kiblatnya itu jalan raya gitu loh mas. Kenapa? Karena setiap gereja menghadap ke jalan raya gitu loh mas. Jadi dari kiblatnya yang seharusnya Yerusalem zaman Yesus dulu, kok tiba-tiba kiblatnya jadi berubah jadi jalan raya gitu. Kenapa gitu? Kiblat kok dirubah menjadi jalan raya, menghadap ke jalan raya ini? Itu sebuah kebingungan di dalam Kristen itu sendiri sebenarnya gitu loh. Padahal sudah jelas di situ di dalam Alkitab itu sujud menghadap bait Allah, baitmu gitu. Itu jelas gitu loh. Dan Yesus mengatakan akan perubahan kiblat itu sudah diramalkan oleh Yesus gitu loh. Namun Anda tidak mengerti tentang hal-hal itu gitu. Mas, saya sempat membaca ya, di situ dikatakan Anda selalu menunjuk Tuhan Israel dan seterusnya. Padahal di dalam Bible Anda juga Israel itu akan menjadi kota yang terbuang, akan menjadi sebuah kota yang ditinggalkan Tuhan gitu loh. Namun saya lupa itu suratnya di mana ya. Itu pokoknya yang ingat ya seperti itulah kira-kira. Kalau saya cari insya Allah saya bisa cari, cuman lupa gitu, diingat bacaannya aja gitu loh.
Nah, di situ Israel itu akan dinubuatkan itu seperti itu, akan menjadi kota yang terbuang, akan menjadi kota yang ditinggalkan Tuhan, gitu loh Mas. Artinya apa? Artinya dari semua ucapan Yesus, dari Bible itu sendiri, kiblat dan menjadi Israel akan menjadi kota yang terbuang dan berpindah ke kota yang apa ya, kota yang diinginkan Tuhan gitu. Siapa? Termasuk dari saudaranya. Siapa saudaranya? Itu antara Ishak dan Ismail ini gitu loh. Ini yang perlu Anda ketahui juga gitu loh. Saudara Israel ini adalah Arab gitu loh. Saudara Israel ini adalah Arab, dan kemudian Israel ini menjadi kota terbuang dan akan dikasihkan kepada saudaranya yaitu Arab. Karena apa? Karena Ismail dan Ishak ini adalah menjadi Arab dan Israel gitu loh Mas. Itu yang perlu Anda ketahui juga sejarahnya gitu loh. Jangan asal apa ya, percaya aja, imani saja, jangan banyak tanya gitu loh. Kalau banyak tanya, Kristus tidak berkenan, Anda sudah takut, nggak mau tanya gitu. Imani saja gitu, walau tidak paham gitu. Itu yang membuat Anda akhirnya salah langkah gitu.